Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, melihat perdebatan yang sangat menarik di kalangan OP lovers terkait dengan kemunculan seseorang yang membuat Mars merasa panik di dekat dari pang record, kita akan membahas terkait hal yang satu ini dalam video kita kali ini. Apakah benar sosok inilah yang menjadi penyelamat bagi Luffy dan kawan-kawannya untuk kabur dari Pulau Aegis dan menjauhi Gorosei? Dan berhasilkah Vegapunk untuk melakukan transmisi sinyal ke penjuru dunia untuk menuntaskan tugas terakhirnya sebagai seorang ilmuwan yang membawa harapan besar bagi dunia dan sisa-sisa pengetahuan berharga harapan dari penduduk Ohara? Jadi sebelum itu jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu ya, beserta dengan pendapat menarik kalian seputar One Piece chapter 1113 yang akan rilis nanti. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1112 tampaknya tidak terlalu memberikan banyak informasi mengenai apa yang terjadi selanjutnya di Pulau Aegis berikutnya. Kita memang hanya melihat kelanjutan pertarungan antara Luffy dan juga Gorosei, serta bagaimana upaya dari para Gorosei ini untuk menghentikan siaran dari Vegapunk ke penjuru dunia. Meskipun begitu, ada dua hal yang menarik yang muncul di dalam chapter ini. Yang pertama adalah bagaimana Luffy tidak mampu melukai Gorosei dan bahkan justru malah Luffy yang harus terkena karena menyerang Gorosei. Seperti yang terlihat, Red Rock yang menumpangkan Kaido yang punya ketahanan tubuh yang super kuat, Luffy yang dengan gear 5-nya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya serangannya malah menyakiti dirinya sendiri. Jadi, apa sebenarnya kekuatan dari Gorosei? Mengapa kemudian mereka bisa jauh lebih kuat memang masih menjadi misteri sampai saat ini. Fakta bahwa Gear 5 Luffy tidak bisa melukai Gorosei sebenarnya menarik karena mereka sendiri mengatakan bahwa kekuatan Nika merupakan kekuatan yang paling terkuat di dunia One Piece saat ini. Jadi apakah artinya Luffy masih belum memanfaatkan seluruh potensi dari buah iblisnya tersebut? Atau memang sebenarnya ada cara lain yang harus digunakan untuk mengalahkan Gorosei selain memanfaatkan Gear 5? Hal menarik selanjutnya adalah bagaimana munculnya sosok misterius baru di Pulau Aegis yang merebut perhatian dari Saint Mars. Siapakah sosok tersebut? Memang masih menjadi pertanyaan besar sampai sekarang. Namun sudah bukan hal yang aneh lagi ketika sebuah pertempuran besar terjadi, muncul beberapa pihak-pihak yang tidak kita duga. Contohnya adalah bagaimana Shanks muncul di Wano Kuni dan juga Admiral Green Bull bahkan Zuniza di Wano Kuni. Ini artinya kemunculan pihak lainnya menjadi hal yang bisa saja terjadi. Kemunculan Dory dan juga Brogy beserta dengan kelompok bajak laut raksasa bahkan mengejutkan kita semua. Jadi pertanyaannya adalah siapa kemudian sosok misterius baru yang muncul di Pulau Aegis tersebut? Opsi tertinggi saat ini tentu saja pihak lain adalah Robot Kuno. Raksasa ini akhirnya terbangun beberapa chapter yang lalu dan di chapter sebelumnya ia mulai berjalan di lautan api. Kita tahu bahwa Robot Kuno itu sangat besar dan tentu saja benar-benar sangat kuat. Ini karena fakta memang bahwa itu diciptakan oleh orang-orang dari kerajaan kuno dan pernah menyerang Marijoa hampir 200 tahun yang lalu. Raksasa ini akan sangat membantu bajak laut topi jerami saat mereka mencoba melarikan diri. Nah, raksasa besi terlihat mengatakan tentang Joy Boy dan kita mungkin mendapatkan lebih banyak konteks tentang hubungan seperti apa yang dimilikinya dengan Dewa Matahari Kuno. Jadi dengan karena alasan inilah para Gorosei ini memiliki ketakutan tersendiri terhadap robot legendaris yang satu ini. Selain di sisi dia memiliki hubungan dekat dengan Joy Boy. Jadi dia tampaknya akan melakukan apa saja untuk membantu Nika dalam pertempuran. Dan contoh terbaik yang kita dapatkan kali ini adalah berusaha untuk menghentikan Mars untuk merusak Denden Mushi server sinyal dari Vegapunk. Oke, selanjutnya ada juga karakter-karakter yang juga berpotensi kuat untuk menjadi sosok misterius ini. Salah satunya yang paling kuat juga saat ini adalah Dragon. Namun hal ini masih lemah karena posisi dari Dragon saat ini masih berada di Kamabaka yang sangat amat jauh dengan Aegis. Satu hal yang pasti adalah dikatakan bahwa di dalam sarang Denden Mushi tersebut terdapat suara aneh yang menyerupai jenis suara air yang menggelagak yang mengelilingi Denden Mushi tersebut. Nah, jika kita berbicara dengan inspirasi Oda yang sering sekali memberikan panel Dragon Ball di dalamnya. Apakah yang dilihat oleh Mars itu adalah mirip dengan ruangan atau tangki air? Ini mengacu pada semacam terdengar suara air yang menggelegak di chapter 1112. Oke, jika kita melihat di Dragon Ball, Goku terlihat dimasukkan ke dalam ruangan penyembuhan yang menghasilkan gelembung, berbunyi suara air yang menggelembung. Pada Arc Cell, Trunks dan juga Krillin menemukan laboratorium tersembunyi dari Dr. Gero. Nah, sel dalam larva karakter sel ini terbentuk dalam tangki dan komputer otak
otak super. Jadi mungkinkah ada sesuatu di dalam wadah sains rahasia yang dimiliki oleh Vegapunk di sana yang tidak diketahui oleh siapapun? Maka dari itulah reaksi dari Mars ini sangat-sangat kaget. Seperti yang telah diketahui banyak orang, ini mungkin saja otak Vegapunk. Dan hal yang paling lebih menarik adalah seperti yang kita tahu bahwa Vegapunk menciptakan Punk Record untuk memisahkan dirinya dari otaknya yang semakin lama semakin besar. Otaknya bisa saja mengembang di tong raksasa tersebut. Kemungkinan lainnya adalah kehadiran Seraphim dan suara yang kita dengar bisa jadi adalah suara gelembung dalam tong atau suara darah hijau. Bagian penting dari chapter ini adalah Marcus Mars menemukan siput transporter yang membuat aliansi dalam bahaya. Marcus Mars dan siput sama-sama melihat ke arah yang sama, seolah-olah siput akan menyiarkan apa yang ada di depannya dalam kurun waktu 1 menit. Nah, yang paling mungkin itu adalah suara gelembung yang mengacu pada darah hijau atau green blood. Darah hijau digunakan dalam proyek Seraphim untuk meniru kekuatan Paramecia. Nah, apakah Marcus Mars melihat Seraphim di depannya? Seraphim dengan makhluk misterius yang akan disiarkan oleh siput transporter itu. Mungkinkah itu S Joy Boy atau S Nika? Jika benar, itu akan sangat-sangat menarik. Mungkinkah juga mengenai suara gelembung tersebut seperti gelembung memori dari Kuma? Apakah Kuma memberikan gelembung ingatannya kepada Vegapunk sehingga dia bisa menyebarkannya ke dunia? Kuma dapat mentransfer rasa sakit bahkan kepada orang lain. Jadi bisa saja transmisi sinyal saraf secara nirkabel bisa saja Kuma lakukan. Jadi akankah Vegapunk ini menyiarkan kenangan Kuma dari insiden Lembah Dewa agar orang-orang melihat kekejaman yang dilakukan oleh para kaum naga langit? Ingat, satu yang pasti bahwa insiden Lembah Dewa hilang dalam ingatan Kuma. Siapapun itu dan sosok siapa itu akan menjadi penyelamat dari Luffy dan kawan-kawannya dan akan menghentikan Mars dalam aksinya dan ingin merusak Den Mushi di Punk Record. Sekarang adalah waktunya untuk melarikan diri. Mereka ingin keluar dari pulau itu secepat mungkin. Persiapan pelarian dari kru hampir selesai. Mereka yang berada di Labo Fish telah mengantarkan kapal mereka ke tempat dari mereka inginkan dan mereka semua menunggu waktu untuk berangkat. Zoro dan Jinbe saat ini sudah menuju ke lokasi mereka dan semakin dekat dalam titik pertemuan. Ini artinya kemungkinan besar mereka semua akan naik ke kapal dan kabur dari Labo Fish. Kemungkinan besar berakhir di tempat kapal bajak laut raksasa berada. Jadi menurut kalian apa yang akan terjadi di chapter 1113 dan sosok misterius siapa yang akan menjadi penyelamat dari para aliansi di Pulau Egghead ini? Terima kasih dari kalian ya yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.